Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'buduhu wa iyyahu nasta'in. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kita berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, di mana kita bergembira dengan membentangkan spanduk ucapan di mana-mana, yaitu marhaban ya Ramadan. Karena betul-betul ini adalah bulan mulia yang menghampiri kita setahun sekali. Ini adalah penghulu segala bulan, sehingga setiap kita berdoa tahun lalu, begitu lebaran tiba, kita berdoa semoga kita berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan tahun berikutnya. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hari ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, ketika kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita dan tiba dengan bulan suci Ramadan, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini penting, jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja tanpa ada bekas dalam diri dan perilaku ibadah serta kehidupan kita. Oleh karenanya, mari kita ilmui, karena para salafus saleh mengajarkan kepada kita al ilmu qoblal amal. Ilmui dulu sebelum beramal. Orang yang berilmu tentu sangat berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Karena orang berilmu Allah tinggikan derajatnya di hadapan orang-orang yang tidak berilmu. Oleh karenanya, pelajari rukun, syarat yang dibolehkan, yang tidak dibolehkan, yang dihalalkan, yang diharamkan, sehingga tidak ada lagi pertanyaan, Ustadz, kalau bulan puasa habis sholat subuh, boleh tidak sikat gigi? Pertanyaan itu tidak akan muncul lagi. Karena apa? Sudah diilmui. Baik kita buka kitabnya, kita pelajari lagi, ya, ataupun juga kita duduk di majelis mendengarkan majelis yang disampaikan oleh tuan-tuan guru kita, ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita. Sehingga dalam apapun kita, mari sama-sama kita di hari-hari pertama bulan suci Ramadan ini, kita luruskan niat kita, karena ibadah itu harus didahului dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap amal ibadah itu tergantung kepada niat. Ya, oleh karena itu, mari kita tancapkan niat yang kuat untuk menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Oleh karenanya itu, jamaah rahimakumullah, ulun mengajak pian semuaan untuk sama-sama kita menghidupkan malam di bulan suci Ramadan. Dengan apa? Dengan ibadah. Ibadah yang dianjurkan, ya, yaitu ibadah nafilah, ibadah tambahan. Di samping yang paling utama adalah ibadah puasa, karena bulan Ramadan itu adalah bulan puasa. Jadi, sebagaimana yang sering dilantunkan, coba kita nyanyikan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul siyam. Itu kan sudah hafal pian kalau. Nah, oleh karenanya, jadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan puasa, di mana siapapun yang ada di bulan ini, maka kita wajib berpuasa. Walaupun ada ketentuan yang dibolehkan tidak berpuasa, tapi secara umum kita wajib berpuasa. Yaitu perintahnya tadi, kita hafal insyaallah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam. Ya, telah diperintahkan kepadamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diperintahkan kepada umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, mari kita isi Ramadan tahun ini dengan kegiatan yang positif. Mari kita bertekad tahun ini harus lebih baik dari tahun yang sebelumnya, dan mari kita isi malam-malam di bulan suci Ramadan dengan ibadah,
dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Terima kasih. Salam untuk keluarga, salam untuk seluruh pemirsa Duta TV. Wassalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayah bunda, adik-adik, ustadz ustadzah yang masih setia dalam program Pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Masya Allah. Itu tadi di layar kaca ayah bunda, adik-adik sekalian, para peserta yang alhamdulillah masuk ke dalam jajar 50 besar, 5 diantaranya hari ini akan kita tampilkan sebagaimana para peserta-peserta di episode-episode sebelumnya. Dan tentunya Kak Gusti hari ini tidak sendiri, pasti bersama dengan Ustadz Rais Mukhlis yang hari ini kembali hadir ke studio Duta TV. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Ustadz ya. Hari ini cuma 5 nih Ustadz. Iya. Yang kemudian juga nanti besok kita juga akan kembali menampilkan 5 para peserta yang nantinya semua akan mengikuti proses pertanyaan yang diberikan oleh Ustadz itu sendiri. Ada 3 pertanyaan ya Ustadz ya, yang kemudian juga nanti akan ditampilkan. Kemudian juga akan ada bunyi bel 3 kali untuk tanda selesai, 2 kali untuk perpindahan soal, dan 1 kali apabila ada kekeliruan. Betul. Bagi seluruh para peserta, betul ya Ustadz ya. Kita tadi juga sudah mendengarkan paparan Bang Ibnu Sina, kemudian juga berkaitan dengan Ramadan Syahrul Siyam, atau kemudian juga beberapa tema-tema yang kemudian juga menarik untuk ditampilkan dan disampaikan. Masya Allah, semoga ini bisa menjadi refleksi untuk kita semua. Dan ayah bunda atau adik-adik sekalian tentunya juga jangan melewatkan, karena di segmen berikutnya Kak Gusti kayaknya langsung saja mau menampilkan adik-adik siapa aja sih dari 5 nama yang tadi sempat dikit ya tampil di layar kaca para ayah bunda dan juga adik-adik sekalian, untuk kemudian juga nanti kita akan saksikan bersama bagaimana dengan penampilannya. Semoga Allah mudahkan. Untuk itu adik-adik sekalian juga mungkin bisa menjadi media pembelajaran gitu ya Ustadz ya. Karena tentu ini bisa menjadi sebagai sarana untuk persiapan bagi yang belum, atau kemudian juga bisa menjadi bahan evaluasi bagi yang sudah. Iya, betul. Pastinya, Masya Allah. Di segmen berikutnya kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami dalam program Pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi dalam program Pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Masya Allah. Ini ditemani ayah, kemudian juga para bunda yang kemudian juga hari ini hadir alhamdulillah ke studio Duta TV. Bahkan kayaknya nggak cuma ayah bunda, keluarga ada juga kayaknya yang ikut-ikut ke Duta TV, Masya Allah, untuk memberikan dukungan pastinya. Ini kayaknya kita mau kenalan dulu ya Ustadz ya. Siapa saja sih orang-orang yang alhamdulillah memiliki kesempatan untuk bisa datang ke Duta TV, masuk dalam jajaran 50 besar peserta Pentas Generasi Qur'ani. Masya Allah. Kita Kak Gusti sebutkan namanya, usia dan asal sekolahnya, nanti boleh berdiri ya. Oke, Kak Gusti mulai dari yang pertama. Ada Aisyah Anindya, usianya 10 tahun dari RTQ Al-Azhar Asy-Syarif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut, ada Amrina Rosyada, 10 tahun dari Tahfiz Darul Furqan Al-Latif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini lanjut ya, kita ada peserta selanjutnya, Dini Fitria, 9 tahun dari Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Martapura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah. Sama-sama orang Martapura Ustaz. Lanjut, Farida Putri Said Asfar, 12 tahun dari RTQ Al-Azhar Al-Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini satu-satunya ya putra. Di episode kali ini ada Muhammad Bima Alvin Faiz, 9 tahun dari SDIT Permata Janati Banjarmasin. Waalaikumsalam. Paling ganteng sendiri dia Ustaz.
Hari ini kita kemudian juga akan menyaksikan seperti apa kemudian juga tampilan dari mereka semua. Karena sebelumnya mereka hanya mengirimkan video, lalu kemudian diberikan penilaian dan evaluasi. Hingga dari berapa ratus peserta yang ditampilkan di pentas Genki, terpilihlah 50 besar. Dan nanti dari 50 besar ini mengerucut jadi 12 orang. Nanti lebih mengerucut lagi sampai kepada grand final menjadi 6 orang. Kak Gusti dan Ustadz sudah tidak sabar lagi ingin menyaksikan peserta pertama kita. Kak Gusti panggil dulu, ada Aisyah Ainindya. Silakan. Aisyah hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ditemani sama Ayah. ayahnya. Alhamdulillah sehat ayah ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga Aisyah diberikan kemudahan. Silakan Ustadz dengan pertanyaannya. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونيسرك لليسرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير لك وأبقى. Soal yang kedua. أخرج منها ماءها ومرعاها أخرج منها ماءها ومرعاها والأرض أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى Soal yang ketiga.
ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Lantang sekali suaranya Ustadz, Masya Allah, dari Aisyah Anindya 10 tahun dari RTK Al-Azhar Asy-Syarif. Silakan komentarnya. Baik, terima kasih Kak Gusti. Alhamdulillah Ananda Aisyah Nindya tadi sudah menjawab 3 pertanyaan ya. Nanti ada catatan dari Ustadz. Pertama dari segi hafalan. Jadi hati-hati dengan ayat-ayat atau surah-surah yang di dalamnya bermuat ayat-ayat yang mirip lah. Yang mirip-mirip tadi ada fa idza ja'atis shakhah terbaca lah. Ada fa idza ja'atit tam kubra. Maka sama sebelumnya mata'allakum wa li'an'amikum juga. Nah, cuma sebelum mata'allakum tuh ada perbedaannya lah. Ada perbedaan. Nah, itu jadi harus hati-hati kalau ayat-ayat yang mutasyabihat ya. Nah, kemudian saat membaca ikhfa juga harus diperhatikan ya, fa amma man tagha. Nah, jadi karena mungkin hafalannya sudah apa tadi goyang, udah mana sudah yakin benar dah, tapi karena goyang lah, jadi fa amma mannya kada terperhatikan lagi ikhfanya. Kalau yang lain-lainnya bagus saja ikhfanya. Nah, kemudian di akhraja minha ma'aha tadi ada sedikit mambil napas di sana. Nah, mungkin ragu-ragu yakah lainkah sambungannya nih. Nah, dari ramazatil imad juga. Nah, tadi apa mambil napas di sana. Nah, jadi kalau saran Ustadz bilanya ragu-ragu itu perkuat murojaahnya, pancaki murojaah hafalan. Insyaallah tuh hilang ragu-ragunya. Nah, sama sering-sering tahsin dengan ustadz ataupun ustazahnya bacaannya, karena sayang kalau hafalannya suaranya sudah lantang, lagunya sudah ada, tinggal lagi dilatih hafalannya, napasnya juga biar tambah bagus lah. Nah, itu aja dari ustadz. Mudah-mudahan Aisyah Nindya lebih banyak hafalannya lagi, lebih mantap lagi tajwid dan fasahahnya, seperti itulah. Masya Allah, itu tadi komentarnya Ustadz untuk Aisyah Anindya 10 tahun. Terima kasih. Lanjut kita ke peserta selanjutnya atas nama Amrina Rasyada 10 tahun dari Tahfiz Darul Furqan Al-Latif. Assalamualaikum. Tenang dulu saya, tenang dulu ya, biar lebih tenang. Gugup ya, gugup ya. Baca Bismillah, tarik nafas dulu ya. Ketahuan soalnya mukanya nih gugup Ustaz. Oke, lebih tenang ya. Bismillah, insya Allah Allah mudahkan untuk Amrina Rasyada. Silahkan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa yasla sa'ira. وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yuhasabu hisab وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا fasawfa yuhasabu hisaban وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا wa yasla sa'ira innahu zanna al. Soal yang kedua ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khashiya rabbah. Soal terakhir. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. wal 'adiyati dhabha fal fal mughira fal muriyati qadha fal mughirati subha. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Amawan yang Masya gugup Allah. melihat. Iya, Ustaz. Jangankan saya, apalagi emaknya pasti. Tapi kondisinya memang kalau gugup itu mungkin Iya. bisa menghilangkan hafalan. Bisa. Kalau Amrina Rosyada sendiri sudah ada berapa surah nak yang hafal di juz 30? Tapi lupa ya sayangnya, karena gugup mungkin ya Ustadz ya. Mungkin boleh Ustadz kasih tipsnya mungkin ketika misalnya kita sudah hafal nih Ustadz ya, tapi kemudian juga dalam kondisi karena saking gugupnya, ini ngeblank dan hilang aja gitu Ustadz. Gimana Ustadz? Baik ya, terima kasih Kak Gusti. Yang pertama kita berikan itu ya, kita berikan apresiasi terhadap Ananda Amrina Rosyada yang tadi sudah tampil ya, Masya Allah. Ya walaupun gugup lah, gugup tapi itu luar biasa lah, sudah berani tampil. Sebenarnya hafalannya ini ada ya, hafalan untuk Amrina Rosyada ini. Intinya pas dibimbing tuh kau aja menyahut-nyahut pulang. Coba gugup tadi. Cuman gugup iya, itu tadi. Gugup nih ngalihai sudah sakadingat lagi gugup tuh pernah bisa kadingat, habis itu napas berhandap biasanya. Nah jadi kalau saran Ustadz nih untuk Anindya kena coba latihan dulu, latihan misalnya di muka cara minkah membacanya. Jadi kisah kayak ada orang melihati itu memang kayaknya orangnya penyupan nih di rumah. Jadi coba kena bawa di muka ceramin kah, atau misalnya di muka orang tua atau orang di depan tua, sepupu-sepupu gitu ya Ustadz ya. Acil, kain ini boy berataan. Atau pas di kelas gitu juga Ustadz bisa ya, di kelas di karena depan. latihan lah supaya terbiasa tampil di orang Banjar itu padang urang. Nah, jadi dulu lama banget nggak denger padang urang. kayak bari bener lah. Kemudian untuk hafalan itu harus sering-sering murojaah karena tadi Amrina sudah untung lah di 30-nya. Tinggal diulang-ulang, dibanyakin ulang insyaallah karena terbantu sendiri gitu ya. Punya masalah gugupnya tuh insyaallah lawas kelawasan kena umpat harus event-event atau kena terbiasa di tempat orang banyak itu insyaallah mengurangi karena atau ada orang bahari itu Bapak anggap tunggul aja. Gimana tuh nganggap Ustadz tunggul? Yang lain-lainnya tuh tunggul tapi kada kawal pinanya. Tetap nggak bisa ya Ustadz. Iya. Apalagi bergerak kurangnya berata. Apalagi anak-anak gitu ya Ustadz ya mungkin masih belum paham sampai sana. Iya. Tapi pada paling tidak keberaniannya untuk kemudian tampil hari ini bisa menjadi pembelajaran untuk kemudian hari. Oh ternyata gugup bisa membuyarkan semua. Iya. Jadi paling tidak latihan pasti dan itulah. pastinya murojaah itu tadi ya Ustadz murojaah ya. Gugup tuh Ustadz kan hari pertama gugup juga lagi kekanakan kayak piat nih. Azan aja toh. Azannya tertinggal Ustadz. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah tuh. Padahal lancak dengar orang azan. Nah, tapi karena gugup akhirnya hilang anunya mengatakan nih sudah kah belum langsung ke hayya 'alas shalah waktu itu tuh. Nah, jadi biasa gugup tuh tapi munnya sudah kerancakan karena terbiasa insyaallah hilang gugupnya. Nah, itu dari dan jangan kapok gitu ya jangan Ustadz, ya. umpat aja terus di mana jadi kalau hari ada ini lomba mungkin proses pembelajaran paling tidak untuk di kemudian hari makin giat belajarnya. Betul. bukan berhenti justru Iya. gitu ya Ustadz ya. Semangat ya sayang ya, semoga insyaallah berkah insyaallah karena sudah belajar Al-Quran itu pun juga menjadi anak-anak yang dipilih oleh Allah ya Ustadz ya, karena ini insya Allah bisa menjadi amal jariah untuk orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sayang. Silakan kembali ke tempatnya. Baik, Masya Allah, itu tadi sudah ada 2 peserta yang sudah tampil dan insya Allah kita semuanya mendoakan di sini. Ini kemudian juga memang perlu kita dukung ya Ustadz ya, Iya. apapun dan bagaimanapun kondisinya. Karena memang banyak yang sudah mungkin hafal
dengan hafalannya, tapi kemudian dengan kondisi audiens, kemudian dengan kondisi kamera, lampu, apalagi ada dewan juri yang secara langsung memberikan penilaian, bisa jadi itu memberi kesan tersendiri. Dengan kondisi seperti itu. Mungkin bisa jadi hal tersebut menjadi PR untuk ayah bunda atau ustadz-ustadzah untuk kemudian juga bisa melatih mental sang anak agar lebih pede dan insya Allah lebih lancar ngajinya insya Allah ya. Kita nanti akan kembali, tetaplah bersama kami dalam program Pentas Genki. Generasi Qurani, harapan bangsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali lagi dalam program Pentas Genki. Generasi Qurani, harapan bangsa. Masya Allah. Sudah dua peserta tadi yang tampil, ayah bunda, ustazah yang kemudian juga tadi sudah menyaksikan bersama-sama. Semoga di peserta kedua kali ini, di segmen kali ini, kita akan mendengarkan para peserta yang kemudian juga nanti akan tampil diberikan kelancaran insya Allah. Usianya 9 tahun Ustadz dari MI Darussalam Martapura atas nama Dini Fitria. Silahkan sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini kelas berapa di MI Darussalam Martapuranya? Kelas 4. Kelas 4. Alhamdulillah Ustaz. Udah siap ya? Insya Allah. Bismillah. Semoga siap. Selanjut Ustaz, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما القارعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Soal yang kedua, qad aflaha man zakkaha. قد أفلح من زكاها وقد وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Soal terakhir, Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Suhufi Ibrahim wa Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Dini Fitria 9 tahun dari Amin Darussalam Martapura. Silakan. Baik Tanggapan ya. Ustaz. Terima kasih Kak Gusti. Alhamdulillah tadi Dini Fitria sudah tampil ya. Jadi berani tampil tuh sudah luar biasa. Nah lah, awan hafalannya kena dikuati lagi, sering-sering murajaah, diulang-ulang lawan mama abah di rumah atau sama ustaz-ustazahnya lah. Nah, habis itu juga apa lagi nih, tajwidnya nanti diperbaiki lagi. Batuk kan Kak Bintan. Nah, jaga kesehatan juga lah, puasa lah. Alhamdulillah. Nah, jadi jaga kesehatan juga. Kalau misalnya andak lomba tuh kesehatan dijaga, jangan tapi minum es. Habis itu jangan makan gulaan kebanyakan. Nah, itu berpengaruh juga. Kadang-kala kalau misalnya kita batuk atau apa tuh bisa berpengaruh. Bisa ada fokus. Ya. Nah, jadi Karena fokusnya nahan iya, batuknya itu fokusnya tadi nahan ya, Ustaz, batuk ya. tadi. Nah, untuk Ananda Dini Fitria mudah-mudahan nanti ke depannya lebih bagus lagi lah, lebih mantap lagi. Banyakin hafalannya dan bagus tajwidnya. Nah, itu dari Ustaz. Amin. Cepat sembuh sayang. Cepat Masya Allah. sembuh. Terima kasih. Masya Allah. Ya itu tadi memang karena kalau tampil itu tadi ya Ustadz ya, kemudian juga banyak persiapan. Bukan hanya pada hafalan sebenarnya, tapi juga mungkin apalagi ini di bulan puasa, pada saat sahur mungkin momen untuk yang bisa dilakukan, bisa minum vitamin gitu ya Ustadz ya, atau kemudian juga kurma, kemudian juga minum air putih yang banyak. Insya Allah itu bisa sedikit banyaknya insya Allah membantu gitu ya. Lanjut yuk kita ke peserta selanjutnya, Farida Putri Said Asfar, 12 tahun dari RTQ Al-Azhar Al-Syarif. Dipersilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat. Ya, disenyum nih Ustaz. Insya Allah dengan senyumnya itu hilang rasa gugupnya. Silahkan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdan idza shalla. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Soal kedua, muta'in thamma amin. Muta'in thamma amin. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa biqawli syaitanir rajim. Fa aina tadhhabun? In huwa illa dzikrun lil 'alamin. Liman syaa'a minkum an yastaqim. Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Soal ketiga, wadkhuli jannati. Wadkhuli jannati. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma khalad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Masya Allah. Tuh, ditutup dengan senyum lagi tuh Ustadz. Masya Allah. Jadi dari awal senyum, ditutupnya Iya. dengan senyum. Alhamdulillah, percaya diri tadi ya. Insya Allah. Nah, itu tadi Ustadz, Masya Allah merdu sekali. Bagaimana komentarnya? Baik, terima kasih. Ustaz sambil miti Kagustijo tadi pas dia tampil, oh itu guring. Woi, saking ininya ya Ustadz ya. Masya Allah. Baik, untuk Nanda Farida tadi sudah 3 soal yang dijawab ya. Alhamdulillah secara keseluruhan hafalannya bagus, lancar. Dan irama juga didukung suara yang bagus. Nah, itu harus dipertahankan. Maksudnya untuk hafalan walaupun sudah tadi tidak ada kendala, itu harus tetap murojaah sering-sering karena
hafalan tuh kalau kita murojaah bisa hilangnya, kekuatan hafalannya berkurang. Jadi harus sering-sering murojaah, dan itu memang gawian orang menghafal Quran tuh, para hafiz ataupun hafizah, untuk menghafalnya tetap ada gawiannya, yaitu mengulangi terus, dan itu gawian hari-hari kita Seumur jadikan hidup ya Ustaz seumur ya. hidup, rutinitas. Kadang misalnya ya kata kawa, misalnya hari ini apa bisa sejus ya kayak esoknya atau esoknya itu bisa. Ada dulu Ustaz punya teman menghafal Quran, dia sebelum menghafal itu membaca dalam berapa 6 bulan atau 5 bulan itu seharinya 10 juz. Jadi ngaji dulu, baca dulu 10 juz, seharinya 10 juz ya 3 hari selesai. Nah, itu dalam berapa bulan itu baru boleh menghafal, karena kerancakan tadi khatamnya sudah, jadi mudah menghafalnya. Nah kayak tujuan misalnya kita hendak menghafal atau mengulangi hafalan, kita targetkan dulu sehari itu berapa yang kita baca. Saya hendak menghafal nih, menghafal sejus nih, Ya. kemauan sejus kita bagi, misalnya kan ada 10 halaman. Ya. Nah, misalnya dalam sebulan ada 30 hari, seharinya misalnya kita baca dua halaman. Nah, itu berapa kali kita tahu ulangnya, baru habis sebulan tuh kita hafalkan satu juznya tuh insya Allah lebih cepat, karena kita terbiasa. Kalau Farida sendiri hafalnya berapa juz? Sudah 3 juz. Nah, Sudah 3 3 juz. Alhamdulillah. Jadi konsepnya tuh kayak kita orang baca Yasin tuh kerancakan kalau akhirnya hendak menghafal tuh lakas. Ya. Kerancakan membaca. Padahal kada hafal kada, apa nih kadang kai atau ini itu apa nih hafal lah pian. Ada sih kerancakan baca aja. Sidin mengikuti mikrofonnya Sidin bertaan. Ya. Bila rusak Sidin juga nukar mikrofonnya, jadi seberataan Sidin jadi hafal. Nah, untuk Farida Putri Said Asfar tetap ditingkatkan, dijaga hafalannya, mudah-mudahan bisa lebih bagus. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Farida Putri Said Asfar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagi mungkin adik-adik yang sebelumnya tampil atau mungkin yang sudah tampil sebelumnya, ini bisa menjadi lecutan semangat gitu ya, bahwa memang ketika misalnya percaya diri dan kemudian juga insya Allah hafalannya sering dimurojaah, insya Allah diberikan kemudahan. Betul. Tapi kemudian juga dengan kondisi tadi, ini menjadi cerminan gitu ya Ustadz ya, bagian dari komponen-komponen masing-masing penilaian. Baik, di segmen berikutnya nanti kita akan kembali lagi hanya dengan satu peserta tersisa, satu peserta putra, Masya Allah. Nanti kita akan kembali, tetaplah bersama kami dalam program Pentas Genki. Generasi Qurani Harapan Bangsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali lagi dalam program Pentas Genki. Generasi Qurani Harapan Bangsa. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, tadi sudah kita saksikan ada 4 peserta putri yang kemudian Alhamdulillah sudah tampil. Kali ini Kak Gusti langsung saja mau manggilkan nih yang paling ganteng di antara mereka semua, Ustaz. Iya. Yakni ada Muhammad Bima Alvin Faiz, 9 tahun dari SDIT Permata Jannati Banjarmasin. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Puasa? Iya. Puasa. Full atau setengah hari? Full. Full, Masya Allah Ustadz. Ini Ustadz, silahkan langsung saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ahlaktu malan lubada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayasabu allai yaqdiru.
يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد Ayahsabu allam yarahu ahad wala yusiku fathaqah. أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين Ala aja'allahu ainain walisanan wa safatain wa hadainahum najdain falaqatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Soal yang kedua, yashhaduhul muqarrabun Yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi naim wa innal fujjari innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ala araiki yanzurun hal suibal kuf. innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im Ta'rifu fi qulubin nadratan naim. innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im Ta'rifu fi wujuhim nadratan naim yusqawna min rahiqin mahfuz kitamuhu mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Soal terakhir, fi lauhim mahfuz Fi lauhin mahfuz. fi lauhim mahfuz bismillahirrahmanirrahim was-samaa'i wat-tariq Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. Sadaqallah. Sadaqallahul azim.
Allah merhamna bil Quran. Alhamdulillah. Itu tadi penampilan dari Muhammad Bima Alvin Faiz 9 tahun. Bagaimana tanggapannya Ustaz? Baik, terima kasih Kak Gusti. Kita tadi sudah mendengarkan ya peserta terakhir pada episode kali ini. Ada Bima ya, Bima panggilannya. Ya. Bima, nanti untuk hafalan ya di murojaah lagi lah. Hafalannya berapa sudah? 2 juz. 2 juz. Nah, makanya makin banyak hafalan harus makin rajinan mengulangi supaya hafalannya kada hilang. Nah, bagus itu memang hafalannya tambah banyak, habis itu Bacanya juga bagus. tambah bagus bacaan, kemudian tambah kuat hafalannya, ingatannya. Nah, itu yang diharapkan. Nah, menguatkan hafalan itu tidak ada cara lain, tidak ada tips yang lain kecuali dengan sering-sering murojaah. Diulang-ulang. Misalnya nih si Bima punya target habis sholat misalnya ada 2 surah atau 1 surah yang panjang dibaca. Nah, dengan tempo yang misalnya agak lambat biar santai menikmati bacaan. Nah, itu bisa dengan cara seperti itu dulu Ustaz. Disuruh oleh guru Ustaz itu dibagi waktu habis sembahyang. Nah, jadi habis sembahyang dulu tuh disuruh setengah juz atau 1 juz habis sembahyang disuruh ngaji. Jadi kalau sehari itu Jasidin 5 juz untung, jadi 6 hari sekhatam Jasidin mengajinya selesai. Nah, itu dibagi seperti itu bisa. Kalau misalnya agak repot, misalnya 1-2 surah yang agak panjang dibagi 1 surah aja, atau misalnya 1 surah asal lapah dibagi pulang setengah surah. Nah, yang penting ada dalam sehari itu kita mengulangi, baik setelah sholat kah atau hendak guring kah atau karena habis subuh diulangi pulang hafalannya, seperti itu ya untuk hafalannya. Kalau yang lain-lainnya itu mengikut, biasanya kalau hafalan lancar itu temponya bisa diatur, bisa tidak terlalu cepat, nanti bisa asal hafalannya kuat dulu. Nah, jadi dikuati lagi hafalannya, sering-sering murajaah lah. Itu aja. Nah, oke, terima kasih Ustadz. Masya Allah, itu tadi Muhammad Bima Alvin Faiz 9 tahun. Ini sudah semuanya, alhamdulillah, udah anak-anaknya mungkin udah rileks, cara duduknya ini beda sama yang di awal tadi ini Ustadz. Tapi kemudian juga mungkin nanti bisa diskusi sama ayah bunda atau kemudian juga ustazah setelah pulang dari sini, agar mungkin mereka semua tetap mendapat semangat yang Betul. membangun gitu ya Ustadz ya. Memang tadi kalau misalnya ada beberapa yang keliru atau misalnya ada beberapa yang kurang pas gitu ya Ustadz ya, tapi kemudian juga bukan berarti menjadi hal yang harus betul-betul disalahkan, tapi Betul. kemudian juga ini bisa menjadi media pembelajaran insya Allah untuk kita semua. Wah, itu tadi Ustadz, kita sama-sama menyaksikan ada 5 peserta yang alhamdulillah semuanya sudah tampil. Nanti kemudian juga akan kita dengarkan bersama kesimpulan di segmen selanjutnya. Kita nanti akan kembali, tetaplah bersama kami dalam program Pentas Genki. Hati harapan bangsa. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam program Pentas Genki, Generasi Qurani Harapan Bangsa. Masya Allah. Ini semuanya sudah tampil dan kemudian saatnya kita ingin mendengarkan kesimpulan dari Ustadz Rais Mukhlis yang kemudian juga menjadi dewan juri dalam kesempatan kali ini. Baik, Silakan Ustadz. terima kasih Kak Gusti ya untuk kesimpulan hari ini. Alhamdulillah seluruh peserta itu sudah menampilkan yang terbaik ya. Nah, Ustadz berharap habis ini jangan putus semangat, tetap belajar, tetap menghafal Al-Quran ya. Ini lomba ini cuma sekedar Media syiar pembelajaran. kita, media pembelajaran, juga syiar buat kawan-kawan pian seberataan. Siapa tahu kena yang asalnya dulu kada tapi semangat menghafal Quran, melihat pian masuk TV, wah lalu hendak menghafalnya, dapat pahala jadinya. Aku semalam masuk ke Duta TV jadi kisah kayak tujuannya kekanakan tuh bila masuk TV itu harap benar sudah
Betul, Nah, apalagi misalnya ini diunggah ke YouTube, bisa iya, ditonton terus berulang, ini bisa menjadi gambaran sampai besar nanti ya iya, Ustadz ya, ngeliat, insya Allah. nah Mama Bahari umpat, nah misalnya nih Nah, Bahari, anu sudah tuhaan banyak ini Mama Bahari umpat ya. Nah, tapi yang paling penting itulah urusan juara atau kadanya itu urusan urusan yang lain gitu. Nah, yang ya, penting kesini mengaji, membaca Al-Quran tuh sudah berpahala. Nah, sudah berpahala. Habis itu pulang ada niat yang mulia niat gitu yang ya Ustadz mulia. ya. Pian membaca itu, membaca Quran itu, apalagi yang menghafal ya, membacanya aja itu kena akan apa eh, mendapatkan mahkota mama abahnya kena di surga. Yang Amin. Ya membaca Rabbal aja, Alamin. apalagi yang menghafal, hatta itu hafal An-Nas pun atau hafal Ikhlas saja, itu mama abahnya dapat kemuliaan dengan sebab itu tadi. Nah, Masya Allah. makanya anak-anak ini anak-anak yang istimewa, anak-anak pilihan ya, harus kita motivasi terus. Harus Iya, dimotivasi. tuntung ini walaupun tadi misalnya ada yang kan kawan jawab jangan dimamai. Habis samanya dimamai ampihnya mengaji. Nah, langsung dianu jadi pusut-pusut disayangin. Anak tadi sedang bagus tampilnya kena. Dan jadi bandingkan juga gitu Iya, ya jangan Ustadz ya. dibandingkan. Insyaallah punya semangat kena melihat anu mun Melihat kawan kawanannya baik. yang baik-baik insyaallah kena mudah-mudahan Ustadz berharap yang dari peserta Genki ini mudah-mudahan seberataannya kena tuntung hafalannya 30 juz berataan. Amin. Ya Rabbal Mudah-mudahan Alamin. berkat itu di Genki ya. Berkat Pak Haji. cinta Al-Quran Betul. pastinya, Masya Allah. Dan itu kemudian juga bisa menjadi penyejuk hati ayah bunda, qurrata ayun, dan kemudian juga insya Allah menjadi amal jariah gitu ya Ustaz Iya. ya, insya Allah untuk seluruh orang tua dimanapun berada bagi anak-anaknya yang diarahkan untuk bisa belajar, apalagi sampai menghafal Al-Quran, Masya Allah. Dan nantinya Kak Agusti kembali mengingatkan untuk terus menyaksikan program Pentas Genki yang hadir setiap hari selama bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan kali ini, apalagi ini sudah masa-masa masuk ke dalam babak 50 besar, yang kemudian juga sudah banyak yang tampil. Nanti bagi yang belum tampil, ditunggu saja untuk kemudian nanti kita akan saksikan dan mendapat penilaian langsung dari Ustadz. Dari 50 ini, Kak Gusti infokan kembali bahwa nanti akan dihubungi dan dipilih dari 50 mengerucut menjadi 12 orang. 12 orang nanti mengerucut kembali menjadi 6 orang. Yang 6 orang nanti akan dipetakan yang mana menjadi juara harapan 3, 2, 1, hingga juara 3, 2, dan juara 1 yang mau perebutkan Piala Wali Kota Banjarmasin. Kita mengucapkan terima kasih untuk pemerintah Kota Banjarmasin, untuk Wali Kota Banjarmasin Bapak Haji Ibnu Sina, kemudian juga Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Hajah Siti Wasilah, atas inisiasi terselenggaranya program Pentas Generasi Qurani Harapan Bangsa bersama dengan Duta TV terpercaya dan menginspirasi. Terima kasih juga Ustadz Rais Mukhlis yang sudah hadir ke studio Duta TV. Terima kasih adik-adik sekalian. Semoga insya Allah ini bisa menjadi lecutan semangat atau bisa makin semangat belajarnya Al-Quran. Insya Allah ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Ayah Bunda yang sudah hadir ke studio Duta TV. Terima kasih untuk Ayah Bunda yang di rumah yang menyaksikan program tayangan kali ini. Akhirnya Kak Gusti bersama dengan Ustadz Rais Mukhlis mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentas Genki. Generasi Qurani harapan bangsa.